Om Swastiastu, selamat siang Bapak dosen, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nika Denung Citra Lestari dengan NIM 255301109. Saya dari Prodi Kimia Terapan, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kosmologi, keyakinan, dan kesehatan dalam agama Hindu. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pendalaman. Jadi agama Hindu itu memiliki pandangan yang cukup lengkap mengenai manusia dan kehidupan. Pandangan ini tidak hanya menekankan aspek spiritual, tapi juga mencakup tubuh, pikiran, bahkan kesehatan. Keseluruhan ajaran tersebut pada akhirnya mengarahkan umat untuk mencapai hidup yang seimbang secara fisik, mental, maupun spiritual. Dan presentasi kali ini saya akan menjelaskan 4 bagian utama, yaitu asal-usul manusia, dasar keyakinan yang dikenal sebagai Pancasrada, pandangan Hindu tentang sumber penyakit, serta sistem pengobatan tradisional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asal-usul manusia. Dalam ajaran Hindu, manusia itu tidak diciptakan sekali saja, melainkan hadir berulang kali pada setiap zaman yang disebut Manwantara. Tokoh penting di setiap zaman ini adalah Manu, yang dipandang sebagai leluhur manusia sekaligus penyusun aturan kehidupan. Nah, figur Manu ini menekankan bahwa keberadaan manusia selalu terkait dengan aturan moral dan tatanan kosmos. Selain itu, manusia diyakini juga tersusun dari Pancamahabhuta, tanah, air, api, udara, dan juga ruang. Kelima unsur ini tidak hanya dipandang sebagai elemen alam, tapi juga membentuk tubuh manusia. Zat padat melambangkan bagian pada tubuh seperti tulang, daging, air melambangkan darah, api melambangkan metabolisme, udara melambangkan pernapasan, dan ruang melambangkan tubuh. Konsep ini menegaskan bahwa manusia adalah cerminan dari alam semesta. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Pancasrada atau keyakinan dasar. Jadi, Pancasrada itu adalah 5 dasar keyakinan yang menjadi fondasi utama bagi umat Hindu. Bagian-bagiannya meliputi yang pertama adalah Brahman, Tuhan yang Maha Esa, sumber dari segala sesuatu yang ada. Yang kedua, Atman, jiwa abadi yang hadir dalam setiap makhluk hidup. Atman tidak pernah musnah, melainkan berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Ketiga itu adalah karma pala, hukum sebab akibat yang berarti semua tindakan kita, baik itu baik atau buruk, akan membawa hasil yang sesuai. Yang keempat adalah punarbawa atau reinkarnasi, yakni siklus kelahiran kembali berdasarkan karma yang telah diperbuat. Yang kelima itu adalah moksa, tujuan akhir manusia, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian untuk kemudian bersatu dengan Tuhan. Pancasrada ini tidak hanya sebatas teori atau konsep filsafat, kan menjadi pedoman hidup sehari-hari. Misalnya, keyakinan pada hukum karma membuat umat lebih berhati-hati dalam bertindak. Keyakinan pada moksa mendorong umat untuk senantiasa menyucikan diri agar dapat mencapai kehidupan sejati. Samsara itu juga disebut sebagai penerbangan. Selanjutnya itu adalah materi mengenai sumber penyakit. Pandangan Hindu tentang penyakit bersifat menyeluruh atau holistik. Penyakit tidak hanya dipandang dari sisi fisik, tapi juga melibatkan aspek mental dan juga spiritual. Ada beberapa penyebab penyakit menurut Hindu. Pertama, karma masa lalu, yang berarti penderitaan atau penyakit saat ini bisa merupakan akibat dari perbuatan di masa lampau.
kedua itu adalah ketidakseimbangan energi tubuh yang dikenal dengan konsep dosa. Ada vata, pitta, dan kapha. Jika salah satu tidak seimbang, maka kesehatan tubuh itu akan terganggu. Ketika itu adalah unsur tubuh yang tidak seimbang, misalnya jika unsur air terganggu, maka dapat mempengaruhi darah dan juga cairan tubuh. Keempat adalah faktor mental dan juga emosional seperti rasa iri, marah, dan keserakahan yang dapat melemahkan daya tahan tubuh. Kelima itu adalah penyebab non-fisik, misalnya dalam tradisi Bali dikenal adanya penyakit akibat kutukan atau sebagai ilmu hitam disebut cetik. Dengan demikian, Hindu memandang penyakit bukan sekadar kondisi fisik, tapi hasil interaksi dari fisik, mental, spiritual, bahkan karma. Selanjutnya itu adalah mengenai pengobatan tradisional. Untuk menjaga kesehatan dan mengatasi penyakit, Hindu mengenal dua sistem pengobatan tradisional utama, yakni yang pertama adalah Ayurveda, sistem pengobatan yang berasal dari India. Ayurveda lebih menekankan pencegahan penyakit dengan cara menjalani pola hidup sehat, mengonsumsi makanan seimbang, menjaga kualitas tidur, berolahraga, serta melatih tubuh dan pikiran melalui yoga dan juga meditasi. Prinsip Ayurveda adalah menciptakan harmoni antara tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Yang kedua adalah Usada, prinsip pengobatan yang berkembang di Bali. Usada mencakup penggunaan ramuan herbal, pengobatan spiritual melalui doa dan juga mantra, serta spiritual penyucian diri yang disebut pengelukatan. Usada itu masih dipraktikkan hingga saat ini, khususnya di kalangan masyarakat Bali yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Meskipun berbeda, Ayurveda dan Usada memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keseimbangan hidup. Keduanya itu menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, melainkan juga melibatkan pikiran dan juga jiwa. Terakhir ini adalah kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, ajaran Hindu itu memberikan pandangan yang menyeluruh tentang manusia. Pandangan ini mencakup asal-usul manusia yang dikaitkan dengan Manu dan juga Pancamahabhuta, dasar keyakinan melalui Pancasrada, penjelasan mengenai penyebab penyakit hingga sistem pengobatan tradisional. Semua ajaran ini berfokus pada keseimbangan hidup. Tujuan akhirnya adalah mencapai Jagadita, yaitu kesejahteraan lahir dan batin di dunia, serta moksa itu adalah kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam